Shalom Destiny. Saya percaya bahwa di mana saja saudara berada, saudara yang sedang menyaksikan live streaming ini, saya percaya bahwa ada kasih Tuhan, ada hadirat Tuhan di mana saja saudara berada. Amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, menikmati hari yang Tuhan jadikan hari ini dengan luar biasa. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian, ada mujizat di dalam pujian. Pada waktu saudara menaikkan pujianmu kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujianmu kepada Tuhan, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ambil waktu terbaik saudara dengan Tuhan hari ini. Biarlah saudara merasakan hadirat Tuhan, merasakan lawatan kasih Tuhan. Percaya bahwa pada waktu kita menyembah Tuhan, ada kuasa yang terjadi, ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
Ibu Saudara kita bersama-sama menyanyi. Yes Tuhan, kami mengangkat hati kami mau memuji-Mu, kami mau memandang wajah-Mu yang kudus, sampai Tuhan memalingkan wajah-Nya saat ku sembah. Yes, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan lebih lembut. Yes, kami mengangkat hati kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku pandang hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami, melawat setiap kami. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Kau Tuhan yang sungguh baik. Kami percaya pada waktu kami memuji dan menyembah-Mu, kami percaya ada kuasa yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau membawa pujian yang terbaik kami kepada Tuhan. Biarlah Allah semakin dipermuliakan, biarlah seluruh bangsa tunduk dan hormat kepada Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Saudara yang siap memuji dan menyembah Tuhan hari ini, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia Allah yang layak menerima pujian dan penghormatan pada hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang berkajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang
Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan jangan lelah. Yeah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekarang Bapak Ibu Saudara sendiri nyanyikan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Shalom, mari kita akan memberikan yang terbaik dari persembahan kita. Sebelum kita memberi, kita akan membaca satu ayat dari firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Biarlah persembahan ini menjadi ucapan syukur dalam berkat yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Kita merasakan bahwa Allah sangat baik dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan selalu akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang selalu ada buat kami. Kami akan memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki saat ini Tuhan. Berkati persembahan ini, biarlah kami memberi dengan hati yang tulus, dan Engkau yang akan mengambil alih dan memberkati pekerjaan kami, memberkati bisnis kami, memberkati kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang setuju dengan saya bahwa Allah kita hebat, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yeay, Allah kita hebat. Yes God, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat. Ku hidup oleh anugerah-Nya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya kita diselamatkan. Saat Dia janji, Ia genapi. Dia Allah yang tepat pada waktunya. Katakan kebenaran, kebenaran yang menghidupkan, menerangi setiap langkahku, menerangi setiap langkahku. Jangan engkau takut, jangan engkau takut. Dia
deklarasikan. Kalau pada saat saudara sakit, deklarasikan kesembuhan. Yes God. Deklarasikan kekuatan. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita, Allah pemenang, Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita, Yesus namanya. Sekali lagi katakan, saat kita sakit, deklarasikan kesembuhan. Saat kita lemah, deklarasikan kekuatan. Allah kita hebat, amin. Allah kita dahsyat, Allah kita, Allah pemenang. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita, Yesus namanya. Allah kita, Yesus namanya. Allah kita, Yesus namanya. Kasih kemuliaan buat Allah kita, Yesus namanya. Amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Bersyukur karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu setia dengan janji-janjinya, dan janjinya selalu ya dan amin dalam kehidupan saudara dan saya. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar. di
Yes Tuhan, kami terima kemenangan dari-Mu pada hari ini. Mengucap syukur karena Engkau Allah yang besar, Allah yang setia dengan janji-janjinya. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Mengurapi kami semua yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan itu boleh masuk dan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami boleh mencontohkan atau memodelkan karakter Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Bagi saudara yang ada di tempat masing-masing, saudara bisa pakai teh atau apa saja, roti atau apa saja di tempat saudara masing-masing ya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Saudara yang sudah siap dengan roti di tangan saudara, saudara boleh angkat lebih tinggi sedikit dan kita akan berdoa untuk perjamuan ini. Saya yakin dan percaya saudara bahwa Yesus datang ke bumi bukan untuk menyelamatkan sedikit orang, tetapi untuk menyelamatkan banyak orang. Itu sebabnya Alkitab berkata, tuaian banyak, pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian untuk mengirimkan penuai-penuai tersebut. Mari saudara, ya, kedatangan Kristus ke dunia, Dia mati di kayu salib, supaya tujuan utama, misi utamanya adalah supaya tidak ada seorang pun binasa, tapi supaya setiap orang percaya kepada Kristus memiliki hidup yang kekal. Mari kita jadi pekerja-pekerja Allah yang bekerja untuk membawa banyak jiwa kepada Kristus. Mari angkat roti tangan kanan saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau datang ke bumi dengan misi utamamu, yaitu supaya tidak ada seorang pun binasa. Tolong kami supaya kami mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang perlu terlibat di dalam pekerjaan misi. Terima kasih buat tubuhmu yang dihancurkan bagi kami, yang dipecah-pecahkan bagi kami, dan kami hari ini mau makan roti ini sebagai lambang daripada tubuhmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Baik, saudara boleh angkat anggur sedikit lebih tinggi, tangan kanan saudara. Terima kasih buat anggur yang melambangkan daripada darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib bagi kami. Kami percaya oleh pilur-pilur-Mu apapun penyakit kami sudah disembuhkan. Kami percaya setiap tetesan darah-Mu mendatangkan kuasa yang luar biasa bagi setiap kami, menyucikan, menguduskan kami, dan melindungi kami dari apapun juga. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Allah dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, tolong kami setiap kali kami memakan roti sebagai lambang daripada tubuh-Mu dan minum anggur sebagai lambang daripada darah-Mu, kami terus memberitakan tentang kematian Kristus dimanapun kami berada, bahwa Yesus datang ke bumi mengorbankan hidupnya supaya tidak ada seorang pun binasa, supaya setiap orang yang percaya memiliki hidup yang kekal. Berkati setiap kami supaya kami terlibat di dalam misi Allah ini, bahwa kami diciptakan dengan sebuah misi. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan berkati dimanapun kami berada dalam mendengarkan firman Allah. Tuhan menolong kami supaya kami memahami, mengerti, dan tidak saja mengerti, memahami, tapi kami juga melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita melakukan ibadah secara online dalam merayakan Jumat Agung. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan kebenaran bagi saudara hari ini tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus yang kita akan baca bersama-sama supaya kiranya ini meneguhkan kita, menguatkan kita dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Temanya hari ini adalah dilupakan. Nah, saya yakin saudara bahwa banyak di antara kita yang punya pengalaman
dilupakan, ditinggalkan, merasa sendirian, berjuang sendiri, menangis sendiri, atau mungkin kita yang sudah menolong banyak orang, kemudian orang meninggalkan kita dan sebagainya. Ternyata Yesus sudah pernah mengalami peristiwa ini dalam hidupnya. Di dalam Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat yang ke-34, Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita membacanya pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara mesti perhatikan bahwa sebenarnya apa yang Yesus ucapkan ini bukan berarti bahwa Yesus berusaha supaya dia diselamatkan dari peristiwa yang mengerikan ini, ya. Sebaliknya, apa yang kita lihat dari ayat-ayat ini, kita perhatikan bahwa Yesus sedang bergumul dengan kesedihan, bergumul dengan penderitaan, ya. Nah, mari kita pelajari Bapak Ibu Saudara, siapa yang meninggalkan Yesus. Kalau Saudara perhatikan, yang pertama yang meninggalkan Yesus adalah banyak orang atau semua orang meninggalkan dia. Keadilan meninggalkan Tuhan Yesus pada waktu dia dibawa ke Pilatus. Pilatus cuci tangan, ya. Pilatus tidak mau tahu. Kemudian karena dia berusaha untuk menjilat kepercayaan orang banyak, dia kemudian mengizinkan supaya Yesus ditukar dengan Barabas waktu itu, oleh karena permintaan orang banyak waktu itu. Yang kedua, Yesus ditinggalkan oleh bangsanya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Dia datang kepada mereka, tapi mereka menolak dia, meninggalkan dia. Kalau sudah perhatikan, seminggu sebelumnya banyak orang Yahudi masih menyambut dia dan mengulek-ulukan dia sebagai seorang raja. Tetapi di saat ini mereka semua meninggalkan dia. Kemudian yang ketiga, Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya, ya, orang-orang yang selama ini dia telah menginvestkan hidupnya, mencurahkan hidupnya, waktunya kepada mereka, sekelompok murid kecil ini. Dia telah mengajar mereka, dia tinggal bersama dengan mereka, dia berbagi hidup bersama mereka. Namun saat dia ditangkap sebelumnya, kalau sudah perhatikan, dia dikhianati oleh salah seorang muridnya. Kemudian pada waktu dia disalibkan, kalau sudah perhatikan, semua murid-muridnya meninggalkan dia, seorang diri. Yesus berjuang seorang diri dalam kematiannya. Nah, tapi kita tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara berhenti di situ, saudara gagal untuk memahami mengenai penderitaan ditinggalkan yang dialami Yesus di atas kayu salib. Pada waktu Yesus ditinggalkan oleh keadilan manusia, dia diam. Ketika Yesus diejek, ditinggalkan oleh umatnya, dia tidak menjawab sedikit pun. Pada waktu Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya, dia juga diam. Pada waktu Petrus menyangkal dia hanya memandang sekilas saja, ya, hanya membuang pandangannya, ya. Tetapi yang keempat ini benar-benar merupakan sebuah peristiwa yang benar-benar menyedihkan bagi Tuhan Yesus, di mana dia ditinggalkan oleh Bapanya sendiri, ya. Dan ini memicu seruan kesedihannya. Di hal yang ditinggalkan sebelumnya, Yesus diam, tidak menjawab. Tetapi pada waktu dia ditinggalkan oleh Bapanya, ini memicu tanggapan, berseru dengan kesedihan yang luar biasa, di mana dia berteriak, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, mari kita pahami Bapak Ibu Saudara bahwa peristiwa Yesus diabaikan atau ditinggalkan oleh Bapanya di kayu salib ini bukan sekedar tidak adanya perkenan atau berkat Tuhan, ya, tetapi ini oleh karena Allah muak bukan melihat Yesusnya, tetapi melihat dosa yang dipikul oleh Tuhan Yesus, yaitu dosa saudara dan saya yang dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga Allah begitu muak. Allah tidak tahan dengan dosa-dosa kita yang dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya Allah seperti memalingkan mukanya daripada Yesus. Kalau kita mengerti bahwa di Alkitab mencatat Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa oleh karena kita. Dia menanggung semua hukuman kita, dosa saudara dan saya. Dia menanggung kutuk dan kematian kita, dia menanggung penderitaan kita, semua ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas salib. Jadi Allah marah bukan kepada Yesusnya, tapi dia marah terhadap dosa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus.
Kristus mengalami murka, mengalami hukum oleh karena kita. Dan Allah tidak tega melihat hal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan seruan penderitaan, kesedihan yang luar biasa, di mana Yesus ditinggalkan oleh orang yang sangat Dia kasihi. Nah, mari kita aplikasikan secara singkat dalam hidup kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang saya mau saudara tangkap, bahwa Kristus ditinggalkan oleh Bapaknya agar saudara dan saya yang beriman kepada Kristus tidak akan pernah ditinggalkan. Jadi Kristus ditinggalkan oleh Allah supaya kita yang beriman kepada Kristus itu tidak perlu ditinggalkan, tidak perlu merasa sendirian. Karena ya, saudara perhatikan, Yesus memahami dengan betul bagaimana rasanya ditinggalkan, bagaimana rasanya dilupakan, bagaimana rasanya dibiarkan, bagaimana rasanya tidak dianggap. Dia mengerti hal itu sebabnya Dia mengalaminya supaya kita tidak perlu untuk mengalami hal-hal tersebut dalam hidup kita. Ya, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, ditinggalkan, diabaikan oleh orang-orang yang kita telah menginvestkan waktu dan hidup kita, ditinggalkan oleh mungkin orang tua kita dan sebagainya. Jadi saudara, kita tidak lagi perlu merasa sendirian. Itu sebabnya dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima bagian yang B dikatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya mau pastikan bagi saudara yang percaya kepada Yesus, saudara yang beriman kepada Yesus, mulai hari ini tanamkan dalam dirimu bahwa engkau tidak sendirian. Engkau tidak ditinggalkan. Allah tidak meninggalkan saudara. Allah tidak membiarkan saudara. Kadang-kala dalam hidup ini pada waktu kita berjuang dengan persoalan, pergumulan, masalah, baik masalah dalam kehidupan, masalah dalam hubungan, pada waktu saudara dikecewakan, saudara tinggalkan, kemudian saudara merasa, Tuhan di mana engkau? Tuhan di mana? Mengapa engkau biarkan saya berjuang sendiri? Mengapa engkau biarkan saya melalui hal-hal tersebut seorang diri? Saudara menangis, saudara berjuang sendirian, tapi saya mau bilang buat saudara, saudara tidak sendirian. Yesus tahu bagaimana berjuang sendiri. Itu sebabnya hari ini pastikan saudara mesti ingat baik-baik, dalam situasi terpuruk saudara sekalipun, Tuhan ada di sana. Tuhan ada bersama dengan saudara. Bahkan Dia berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kepada akhir zaman. Sampai kapanpun Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara berjuang sendiri, meninggalkan saudara seorang diri. Itu sebabnya hal kedua yang saya mau saudara tangkap mulai hari ini, pastikan, tanamkan, imani, klaim, deklarasikan bahwa saudara tidak ditinggalkan, saudara tidak akan dibiarkan sampai kapanpun oleh Allah. Ya, karena memang sih ya, dalam hidup ini seringkali kita berjuang sendiri, ya, menangis sendiri, menjalani hidup sendiri. Ya, pernah tidak saudara merasa Tuhan meninggalkan saudara? Kemudian saudara berkata, Tuhan di mana pertolongan? Dari mana Tuhan bisa menolong saya dan sebagainya? Kita merasa seperti ditinggalkan. Ditinggalkan oleh orang tua, ditinggalkan oleh teman, ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh karena kadangkala saudara berdiri atas kebenaran, ya, saudara ingin melakukan yang benar, kemudian orang-orang meninggalkan saudara, orang-orang tidak ingin bergabung dengan saudara. Mereka yang dahulunya mendukung saudara, sekarang mungkin meninggalkan saudara atau berbalik menyerang saudara, karena ya mereka tidak lagi mau ingin bersama dengan saudara, mereka membiarkan meninggalkan saudara. Nah, dalam hidup ini, inilah hidup saudara. Peristiwa-peristiwa seperti ini kadang-kala kita mengalaminya. Karena Yesus sendiri pernah mengalaminya dalam hidupnya. Rasul Paulus juga mengalaminya. Bagaimana dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia layani. 2 Timotius 4 ayat 16 berkata, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya, perhatikan, meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. 2 Timotius pasal 1 ayat 15 berkata, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah kecil, di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, meninggalkan aku, artinya termasuk Figelus dan Hermogenes. Mereka berpaling meninggalkan Paulus. Nah, saudara perhatikan, Paulus berjuang, dia melakukan yang benar,
tapi orang-orang meninggalkan dia. Nah, tolong dengarkan baik-baik. Pada waktu saudara berjuang melakukan hal yang benar, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, hidup dalam iman, bukan berarti bahwa saudara tidak akan pernah ditinggalkan orang atau dibiarkan dan sebagainya. Ingat ini, ya, saudara tidak perlu harus sendirian. Tuhan bersama dengan saudara. Ketika saudara berbaring di tempat tidur pada malam hari, saudara mungkin mengeluh tentang masalah-masalah saudara yang belum terselesaikan. Saya mendorong saudara, inilah saatnya saudara berlari kepada Tuhan, karena perlindungan saudara hanya pada Tuhan. Tuhan adalah sumber keamanan saudara. Dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan saudara. Ketika keadaan saudara begitu membebani saudara sehingga saudara mungkin tidak bisa melihat Yesus bersama dengan saudara, ingat, Yesus memperhatikan saudara. Yesus melihat saudara. Ingatlah janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan yang terbaik dari yang terburuk. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, bahkan yang terburuk sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Pengetahuan atau kebenaran bahwa Yesus tidak meninggalkan saudara sendirian, seharusnya ini mendatangkan penghiburan, menenangkan kita, membuat kita percaya dan tenang pada waktu kita melalui lautan persoalan, kesulitan, tantangan, masalah, dan sebagainya. Harusnya membuat kita ada di dalam damai sejahtera. Mengapa? Pada waktu kita mengetahui bahwa saya, saudara, sedang tidak berjuang sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan. Itu sebabnya saya mengingatkan saudara hari ini, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara, karena Dia tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya dengan keberanian pada waktu kita mengetahui kebenaran ini, kita dapat berkata seperti Raja Daud, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oleh karena itu, saudara dapat mempercayai Tuhan bahwa Dia tidak akan meninggalkan saudara. Saudara akan merasakan lebih banyak sukacita, lebih sedikit kesepian, lebih banyak damai sejahtera, dan saudara akan menjadi orang Kristen yang efektif, yang tidak membiarkan hal-hal yang negatif merasuk hidup saudara. Daud pernah berkata, di dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Bapak Ibu Saudara, bahkan Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang, lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bumi, ataupun suatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendorong saudara, ketahuilah, kalau hari-hari ini saudara sedang merasa berjuang sendiri, saudara seperti di tempat pekerjaan saudara, orang-orang meninggalkan saudara, bukan karena saudara buruk, tapi karena saudara mempertahankan hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang dulu membela saudara, sekarang meninggalkan saudara dan sebagainya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dalam situasi yang terpuruk sekalipun, dalam kegelapan sekalipun, dalam situasi di mana saudara seperti merasa tidak ada jalan keluar sekalipun, Tuhan ada di sana bersama dengan saudara. Itu sebabnya kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, dan percayalah aku sedang tidak berjuang sendiri. Tuhan bersama dengan aku. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, supaya hari-hari ini saudara menguatkan dirimu sendiri. Aku tidak takut dalam melalui situasi-situasi sulit, karena aku sedang tidak berjuang sendiri. Aku bersama dengan Tuhan, yang adalah gembalaku, yang adalah penolongku. Aku tahu dan aku percaya Dia tidak pernah meninggalkan aku sedikit pun. Sekalipun orang-orang meninggalkan aku, tapi yang saya tahu, Dia yang menciptakan sorga dan bumi, Dia yang menciptakan segala sesuatu, Dia adalah harapan bagiku yang tidak akan pernah membiarkan meninggalkan aku. Aku tidak peduli siapapun yang meninggalkan aku. Yang aku percaya, Tuhan
Allah yang pencipta langit dan bumi, sorga dan bumi, Dialah harapanku yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan aku. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, kiranya ini memberikan sukacita, damai sejahtera bagi saudara yang sedang melalui situasi sulit hari ini, bahwa Allah bersama dengan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami diingatkan hari ini bahwa Engkau telah lebih dahulu mengalami peristiwa dilupakan, ditinggalkan, diabaikan. Dan Engkau tahu bagaimana rasanya. Itu sebabnya Engkau tidak ingin kami mengalami hal yang sama. Tolong kami, kiranya kebenaran ini menghibur kami, mengingatkan kami supaya kami hidup dalam damai sejahtera, bahwa Allah bersama dengan kami, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Sekalipun dunia, sekalipun orang-orang, sekalipun banyak hal meninggalkan kami, tapi kami yakin dan pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua sidang jemaat-Mu dan semua kami yang mendengarkan. Tolong kami untuk pahami dan mengerti bahwa Tuhan bersama dengan kami dalam situasi apapun. Itu sebabnya memberikan pengharapan, damai sejahtera, sukacita, kepastian bahwa ada harapan, ada kemenangan yang Tuhan siapkan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara bisa angkat tanganmu dan saya mau memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati engkau, aku memberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau dengan kesehatan, memberkati engkau dengan kekuatan, memberkati engkau dengan berkat-berkat rohani maupun jasmani. Aku memberkati keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnis, usahamu. Aku memberkati engkau jadi berkat bagi banyak orang. Engkau jadi model, jadi contoh yang luar biasa. Engkau hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita, hidup dalam perkenanan Allah. Kemanapun engkau pergi, engkau akan dikelilingi oleh orang-orang terbaik. Aku memberkati engkau di dalam nama Yesus. Engkau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Diberkati dengan luar biasa supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang. Apa saja persoalan kesulitan yang datang kepada engkau, itu tidak akan menaklukkan engkau, tapi engkau berdiri kokoh seperti di atas batu karang yang kokoh, teguh berdiri seperti rumah yang dibangun di atas batu karang, tidak goyah, tidak roboh. Engkau akan terbang tinggi bagi burung Raja Wali mengatasi persoalan apapun. Tuhan memberkati engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati Jumat Agung bersama keluarga dan orang-orang terkasih Saudara. Shalom. Hai Destiny. Hai Destiny, Selamat datang di Destiny Community Center. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama bergabung di Destiny Community Bali. Kami percaya tahun ini adalah tahun hujan berkat, tahun penuh susu dan madu, dan tahun berkelimpahan. Destiny Community adalah tempat di mana Bapak Ibu dilatih dan dimuridkan. Terhubunglah di dalam live group dan gereja rumah yang menjadi wadah bagi Bapak Ibu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Visi misi Destiny Community adalah memenangkan dan memuridkan ribuan anak muda untuk menjadi pemimpin di atas para pemimpin. Berikut ibadah gereja rumah dan live group yang berjalan di awal tahun 2024. Gereja rumah Sanur, gereja rumah Imam Bonjol, gereja rumah Sesetan, gereja rumah Abian Semal, gereja rumah Pererenan, dan gereja rumah Sempidi. Dan ada juga live group di Kebo Iwa, live group Kute, dan live group Penamparan. Jadikan gereja rumah dan live group sebagai tempat Bapak Ibu bertumbuh dan menjadi pemimpin di atas para pemimpin. Destiny Community Center membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dilatih menjadi pemimpin. Bergabunglah bersama kami dan hadirilah training yang diadakan setiap hari Jumat di Jalan Nuansa Kori 7 nomor 5 yang dimulai pukul 7.30 malam sampai selesai. Berilah dirimu untuk diisi, dibimbing, dan bertumbuh dalam kebenaran yang memerdekakan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa, konseling, bisa menghubungi sekretariat gereja. Kami juga mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bergabung bersama kami dalam ibadah Paskah bersama di hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 dimulai jam 9 pagi sampai selesai. Dan akan ada aktivitas Paskah setelah ibadah selesai, diantaranya adalah lomba melukis telur, lomba yel-yel, dan juga ada games-games yang seru. Sebagai catatan bagi Bapak Ibu agar membawa 1 butir telur yang sudah matang per orang dan diserahkan ke panitia Paskah. Sekian info seputar Destiny Community Center. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. God bless you.